Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Delta Suara Dwija TV, berjumpa kembali di channel kesayangan kita bersama tamu istimewa Bapak Sutekno. Selamat sore Bapak. Selamat sore Ibu. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Bapak bisa diperkenalkan dulu nama, jabatan, dan asal instansinya kepada pemirsa kita? Ya, siap Ibu, mohon izin saya perkenalkan diri. Nama saya Bapak Sutekno. Saya mengajar di SD Negeri Keboan Anom, Kecamatan Gedangan. Bapak, pemirsa, seperti yang saya sampaikan di awal, Bapak Sutekno ini tamu istimewa kita. Apa istimewanya beliau sehingga diundang khusus pada tayangan kali ini? Mari kita kupas dengan saya Eka Fitandari selama 20 menit ke depan. Mari kita gali apa yang istimewa dari tamu kita. Baik Bapak, Iya, Bu Eka. pada episode kali ini kami khusus mengundang Bapak karena ada hal yang ingin kami gali tentang perjuangan Bapak bersama rekan-rekan. Menurut informasi, Bapak dan rekan-rekan sedang berjuang dan kita ingin tahu nih Pak, apa yang diperjuangkan serta latar belakangnya begitu. Iya. Monggo Bapak. Iya Ibu. Terima kasih Ibu Eka. Mohon izin saya akan menjawab. Saya bersama katakan lulus. Nah, setelah lulus itu biasanya 3 bulan. Padahal ini sudah 5 bulan lebih. Nah, itu kemudian ada informasi disuruh sabar mungkin bulan depan. Ya, sabar. Sabar bulan depan, sabar bulan. Akhirnya sampai hampir 1 tahun. Sampai 2025 itu Agustus. Jadi sekitar Agustus 2025 Belum ada kejelasan. belum ada kejelasan. Akhirnya saling WA-WA-an itu. Begitu. Jadi jalan-jalan sendiri, tanya ke sana, tanya ke sini, tanya ke BKD. Nah, waktu itu saya kebetulan sedang ada kegiatan di PGRI.
di PGRI sini. Nah, kebetulan ketemu ketua PGRI, Oh, Bapak Bapak Sobirin. Iya, kebetulan Bapak Sobirin itu adik kelas saya. Oh, adik kelas. Iya, adik kelas saya dulu. Di mana, waktu Pak? Sekolah. SMA, di SMP? SPG. Oh, SPG. SPG ya, Iya. adik kelas. Nah, saya ketemu, kemudian saya ingin cerita ke Pak Sobirin. Terkait permasalahan itu, terkait permasalahan itu saya ceritakan, saya dipanggil ke ruangannya. Di ruangannya, silakan diceritakan. Saya ceritakan bahwa ini lebih dari 121 teman-teman guru, baik SD maupun SMP, itu sudah uji kom hampir 1 tahun, belum ada kabar kejelasan terkait peta jabatan. Nah, Pak Sobirin terkejut, "Duh, masa iya, Pak? Kalau Bapak ingin buktinya, nanti saya kirimi file nama-namanya gitu, nama-nama teman-teman gitu." Oh iya ya, oke. Baik kalau gitu langsung direspon ya Bapak ya. Iya. Gercep berarti Bapak Sobirin ini ya. Saya juga berterima kasih. Kemudian berikutnya beberapa hari Pak Sobirin telepon saya. Tolong saya dikirimi arsip atau data teman-temannya yang belum lulus, yang sudah yang udah uji kom tapi belum menerima SK jabungnya. Akhirnya saya kirim ke Pak Sobirin. Kemudian dapat beberapa minggu Pak Sobirin WA saya, tolong disiapkan perwakilan dari teman-teman baik SD SMP untuk ikut rakor, katanya. Kemana itu Bapak? Di dinas waktu Dinas itu. Pendidikan. Dinas Pendidikan. Jadi Pak Sobirin itu setelah saya bercerita itu Pak Sobirin langsung ke Dinas Pendidikan. Dilakukan melalui PGRI Pak ya Sobirin Pak ya? ya. Setelah itu, setelah koordinasi dengan dinas dan BKD, kemudian Pak Sobirin nelpon saya supaya disiapkan perwakilan. Nanti kita akan rakor bersama di Dinas Pendidikan, waktu di aula dinas yang terdiri dari wakil dari teman-teman yang belum keluar jabatan fungsionalnya, kemudian dari dinas, kemudian dari BKD. Nah, berarti ada 3 unsur ya Bapak ya? 3 unsur, iya. Waktu itu termasuk Bapak waktu itu? Iya, waktu saya ikut. Nah, dari situ baru kita jelas. Jadi dari rakor 3 itu tadi kita jelas, arahnya ternyata seperti ini. Jadi koordinasinya tidak hanya lingkup kabupaten, Dinas Pendidikan dan PKD dan Bupati, tapi juga ke kementerian. Oh, begitu. Ke Kementerian Pan RB juga situ. Jadi kita paham mengapa sampai lama. Ya, kita paham akhirnya kendalanya di mana begitu ya Bapak ya. Akhirnya setelah itu baru teman-teman hasil dari rakor itu ternyata ya baru tahu. Baru tahu apa kendalanya kok sampai 1 tahun. Betul. Ini belum pernah terjadi. Ya hanya ini kali ini aja. Sebelumnya belum pernah terjadi. Karena ada kebijakan baru itu ya Bapak ya. Baru. Jadi selama tahapan yang Bapak lalui untuk sampai ke rakor, Pak Sobirin sebagai ketua dari Persatuan Guru Republik Indonesia di kabupaten ini selalu mendampingi ya Pak ya? Iya betul. Jadi Pak Sobirin itu selalu koordinasi dengan saya, sehingga teman-teman tidak sampai ada yang tanya ke sana kemari. Jadi satu pintu begitu ya Bapak? Satu pintu, ya. Jadi betul. Jadi Pak Sobirin minta supaya meredam teman-teman yang mau ke W1, W2. Yang memanfaatkan semua sumber daya begitu ya Bapak? Itu saya disuruh meredam. Alhamdulillah, jadi teman-teman setelah rakor itu hasilnya saya sampaikan melalui grup WhatsApp. Kemudian ya reda situasinya. Apalagi sekarang udah. Sekarang Pak, progresnya dari 120 lebih tadi yang Bapak sampaikan itu sejauh ini kemajuannya bagaimana Bapak? Iya, baik, terima kasih Bu Eka. Jadi
untuk teman-teman yang 121 ini sudah mendownload semua di My ASN ya. Sudah di-download SK cabungnya, alhamdulillah. Sudah di-download, kemudian tinggal nanti di bulan Desember ini kita upload. Oh, ya, begitu. Kita upload ke kenaikan pangkat. Oh, begitu. Jadi alhamdulillah ke kenaikan pangkat. Sedangkan beberapa teman yang ada yang belum keluar itu ada revisi. Oh, begitu. Jadi saya mohon juga kepada teman-teman yang belum keluar sabar. Ini masih diproses oleh BKD. Dan yang ada revisi segera direvisi. Setelah itu di-upload ke si pekat, kemudian kalau sudah ada-upload jangan lupa dikirim supaya bisa divalidasi. Insya Allah nanti ya keluar. Oh, amin begitu. Dari 120 ini berarti mayoritas sudah beres ya Bapak ya, bisa dibilang alhamdulillah. Teman-teman yang belum sabar, kita didampingi Pak Sobirin. Iya, betul. Jadi sesuai dengan nama beliau, maka teman-teman diharap bersabar. Tapi sudah progresnya sudah baik ya Bapak ya. Bapak selama menempuh tahapan untuk memperjuangkan teman-teman, kendala apa sih yang ditemukan Bapak? Yang paling sulit untuk dilakukan? Ya, baik Mbak Eka, terima kasih. Selama koordinasi ini tidak ada kendala yang berarti. Hanya saja kita selalu komunikasi. Jadi kan sekarang sudah ada ini, WA ya. Kita selalu komunikasi dan selalu teman-teman yang kurang jelas itu silakan bertanya. Oh gitu. Jadi dibuka ya Bapak dibuka ya? Pertanyaan. Jadi insya Allah nanti apa yang ada pertanyaan di dalam hati rekan-rekan itu nanti kita sampaikan ke yang bersangkutan yang berwenang. Nah, nanti jawabannya kita sebarkan ke teman-teman. Jadi tidak ada kendala yang berarti. Begitu, karena sudah ada alat komunikasi. Oh iya, terima kasih Bapak. Pak, tadi disebutkan bahwa teman-teman itu karena ada kendala SK Jabung yang belum keluar, kemudian kepangkatannya jadi tertunda begitu. Iya, betul. Bisa dipetakan sedikit Bapak, pangkat yang mana sih yang mungkin dari golongan berapa sih yang lebih banyak mengalami kesulitan begitu? Baik Mbak Eka, terima kasih. Karena kita hampir 1 tahun Jabungnya ini belum keluar, sehingga seperti saya ini Mbak, saya ini dari golongan guru ahli pertama pangkat 3B ke 3C. Ya, 3B ke guru ahli muda ke 3C. Jadi itu saya sudah 3 kali tertinggal. Jadi 3 kali tertinggal. Ada formasi nggak bisa ikut karena tadi jabungnya belum keluar. Kemudian kemudian ada lagi formasi nggak bisa ikut lagi, saya sampai 3 kali, sehingga kenaikan pangkat saya ini tertunda sampai 3 kali formasi. Rata-rata teman-teman ini yang saat ini itu dari golongan 3B ke 3C. Oh, mayoritas dari 3B ke 3C. Begitu. Pak, menurut hasil rakor dari 3 unsur yang tadi Bapak sebutkan, itu kendalanya ada di mana ya Pak? Sehingga Jabungnya tidak keluar, kemudian kepangkatannya jadi tertunda begitu. Iya, baik, terima kasih Mbak Eka. Saya memberi apresiasi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo dan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo yang telah menyelesaikan peta jabatan. Karena peta jabatan menurut pemahaman saya itu dikerjakan 1 bulan selesai, tapi ternyata itu untuk memilah-milah jabatan, golongan se-Kabupaten Sidoarjo itu ternyata ini butuh waktu. Jadi butuh waktu karena tenaga manusia kan terbatas, butuh istirahat. Jadi tidak bisa lembur-lembur kayak mesin. Mesin aja butuh istirahat. Jadi setelah tahu seperti itu saya juga wajar, jadi butuh waktu memang. Dengan butuh banyaknya waktu. ASN. Dengan banyaknya ASN, ya betul. Apalagi yang dikerjakan itu 1 tenaga kependidikan, 1 guru itu
banyak. Jadi harus memetakan ini, ini sehingga memang butuh waktu. Ada butuh waktu, tidak selesai dalam jangka 1 bulan. Iya, betul. Pak, menurut Bapak nih, karena Bapak sudah diakomodasi kebutuhannya, bukan hanya Bapak ya, Bapak dan rekan-rekan yang sejumlah 121 tadi diakomodasi dan dibantu oleh PGRI. Menurut Bapak ini sejauh mana sih peran PGRI dengan yang Bapak perjuangkan tersebut? Ya, baik Mbak Eka. Saya sangat berterima kasih sekali dengan PGRI Kabupaten Sidoarjo di bawah kepemimpinan Bapak Sobirin yang telah mendampingi. Jadi tidak hanya mendampingi Pak Sobirin ini, selain mendampingi ya, Pak, juga mengantarkan. Jadi didampingi ya diantarkan. Ya. Ini saya rasa ini suatu perbuatan yang sangat baik sekali. Mudah-mudahan diterima oleh Allah amalnya. Amin. Atas jeripayanya. Ya. Dari PGRI Kabupaten Sidoarjo ini selalu merespon. Jadi istilahnya itu gercep. Jadi Pak Sobirin dari PGRI Kabupaten Sidoarjo ini gercep. Saya melapor ketemu sekali saja langsung diakomodasi. Iya, langsung direspon. Jadi besoknya sudah menghubungi saya lagi, ini sampai sekian, besoknya lagi perjalanan sampai prosesnya sampai ini, prosesnya sampai ini gitu. Jadi alhamdulillah Pak Sobirin selaku Bapak, saya minta satu kalimat penutup nih untuk closing statement, mungkin untuk guru-guru atau rekan-rekan Bapak, atau untuk kepengurusan PGRI begitu di tahun-tahun berikutnya. Silakan. Iya, baik, terima kasih Mbak Eka. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih sekali lagi, sangat berterima kasih kepada Bapak Sobirin selaku Ketua PGRI Kabupaten Sidoarjo atas perjuangannya. Di samping itu juga saya berterima kasih kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, tendiknya, tenaga PTK-nya di bawah pimpinan Bapak Slamet Yadin, dan kepada BKD Kabupaten Sidoarjo, Pak Roma beserta timnya yang telah menyelesaikan jabatan fungsional dari permasalahan yang berarti bagi guru-guru. Jadi dengan adanya koordinasi ini tidak ada permasalahan yang berarti. Betul. Sehingga
di Kabupaten Sidoarjo ini ya terjadi harmonis. Itu jadi guru-gurunya adem ayem. Tidak ada gejolak ya, ya, tidak ada ya? gejolak. Okay. Ya, tidak ada gejolak. Itu yang dapat saya sampaikan. Yang terakhir, semoga amal ibadahnya, kerjanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dicatat sebagai amal ibadah yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Bapak, sebelum kita tutup, mari kita yel-yel Bapak. Yang tadi Bapak inginkan. Kalau hidup guru, hidup. Hidup PGRI, hidup. Solidaritas, yes. Gitu ya Pak. Tangannya jangan lupa Bapak. Kita mulai ya Bapak. Iya. Hidup guru. Hidup. Hidup PGRI, hidup. Solidaritas, yes. Baik pemirsa, demikian yang bisa saya sampaikan bersama tamu istimewa kita pada tayangan hari ini. Saya Eka Novitandari bersama Pak Sutekno undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.